nama Tuhan, shalom. Haleluya, haleluya. Saya yakin dan percaya saudara, kita semua yang selalu berada dalam lingkungan Tuhan, amin. Berada dalam lindungan Tuhan. Saudara, walaupun kita pada hari ini mengadakan ibadah kita secara online, tapi saya yakin dan percaya jarak tidak membuat kita memuji Tuhan, harus tetap semangat, amin. Dan tidak menghambat hadirat Tuhan untuk kita semua. Haleluya. Mari persiapkan hati kita saudara. Kita mau datang kepada Tuhan. Apapun keadaan kita, apapun kondisi kita, kita mau terus mencari wajahnya Tuhan. Kita mau terus menikmati hadiratnya Tuhan. Haleluya Yesus. Mari saudara kita sama-sama naikkan lagu ini. Kita memuji Tuhan.
terus tinggal di sini. Kami mau terus menikmati bait-Mu. Ku ingin tetap di sini, menikmati bait-Mu. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajah-Mu. Ku ingin tetap di sini. Ku ingin tetap di sini, menikmati bait-Mu. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajah-Mu. Oh Tuhan Yesus, kerinduan hatiku, mutiara tak ternilai, harta milik-Mu. Keindahan-Mu memudahkan dunia. Di mataku Engkau termulia. Tuhan Yesus, kerinduan hatiku, mutiara tak ternilai, harta milik-Mu. Keindahan-Mu memudahkan dunia. Di mataku Engkau termulia. Di mataku Engkau termulia. Di mataku Engkau termulia. Terima kasih Tuhan. Segala puji dan hormat hanya bagi Engkau saja Tuhan. Engkau yang kami tinggikan. Kami mengucap syukur Tuhan pada saat ini Bapa. Penyertaan Tuhan, pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kami sungguh nyata Tuhan. Apapun keadaan kami Tuhan, apapun yang kami alami saat ini Tuhan, kami mau terus mencari wajah-Nya Tuhan. Kami mau terus menikmati hadirat-Mu Tuhan. Kami serahkan Bapa ibadah kami ini Tuhan, dari awal, pertengahan hingga akhirnya ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau yang bekerja, biarlah Tuhan Engkau yang berkarya Bapa. Terima kasih Tuhan, Engkau berkati Tuhan setiap kami yang ada di sini, bahkan yang ada Tuhan di rumah-rumah Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau yang menjadi penyerta kami Tuhan. Biarlah Tuhan hadirat-Mu nyata dalam kehidupan kami Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Kami serahkan ibadah kami ini Tuhan ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan, haleluya. Saudara, pujian ini berkata, suka-sukamu Tuhan. Jadi kita mau serahkan hidup kita kepada Tuhan, amin. Apapun yang Tuhan mau lakukan, apapun yang Tuhan inginkan, yang penting Tuhan kita senang, amin. Haleluya. Suka-sukamu Tuhan,
semua dimanapun kita berada, kita diberkati oleh Tuhan. Amin. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita persiapkan hati kita, saudara. Terima kasih Tuhan. Biarlah Roh Kudus-Mu Tuhan tetap mengalir dalam kehidupan kami, Bapa. Haleluya Yesus. Urapilah kami Tuhan. Rembuslah Roh Kudus di tempat
Ada suara saya? Mari kita bersatu di dalam doa. Haleluya Yesus, Tuhan Yesus, kami telah siap memuji memuliakan nama Tuhan. Kiranya setiap pujian penyembahan kami menyenangkan hati Tuhan. Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Kiranya Engkaulah yang berfirman atas kami ya Bapa. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, sehingga setiap apa yang keluar dari mulut hamba-Mu semuanya berasal dari Engkau Tuhan. Setiap kami yang mendengarkan, Engkau berkati ya Bapa, sehingga kami menjadi pelaku firman-Mu di setiap kelakuan kami sehari-hari. Tuhan, Engkau yang berfirman atas kami ya Bapa, Engkau yang berkuasa atas kami. Terima kasih ya Bapa, hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus. Selamat pagi untuk kita semua. Baik, pagi ini kita akan sama-sama merenungkan firman Tuhan. Dan apa yang sudah saya persiapkan pagi ini itu adalah menjadi pengalaman hidup saya. Ya, temanya adalah iman sejati mengalami pertumbuhan. Kalau kita ingat kembali beberapa minggu yang lalu, saya sempat khotbah tentang iman sejati memiliki respon yang benar. Nah, kalau saudara perhatikan tema khotbah saya, itu pertama temanya bukan sembarangan. Karena saya biasa kalau dikasih tahu sama om ataupun gembala untuk khotbah, itu saya nggak akan langsung siapin khotbah gitu. Ya, kemarin saya sempat cerita juga sama Pak Alex, ya saya bilang begini, kalau saya khotbah itu khotbahnya itu setiap hari. Karena apa? Karena pengalaman ataupun hari-hari yang saya lewati itu sudah khotbah bagi saya. Jadi kalau disuruh saya khotbah, saya nggak akan langsung siapkan gitu. Dan saya tunggu ada momen-momen yang pas gitu, baru saya siapin khotbah. Dan saya disuruh sama gembala minggu lalu untuk bukan minggu lalu kalau nggak salah, udah minggu lalu kalau nggak salah atau 2 minggu lalu, saya agak lupa. Saya disuruh khotbah minggu ini. Dan waktu saya disuruh khotbah, saya belum ada tema, belum ada gambaran apa yang saya harus khotbahkan. Jadi saya hanya menjalani kehidupan seperti biasa. Terus sampai kemarin terakhir saya siapkan khotbah saya, dan saya menemukan bahwa minggu ini yang harus saya khotbahkan adalah pertumbuhan. Bagaimana iman kita bisa mengalami pertumbuhan. Dan ini yang saya alami minggu-minggu ini, saudara. Nah, untuk kita tahu lebih lanjut lagi nanti, saya mau mendasarkan semuanya atas kebenaran firman Tuhan. Mari kita buka di dalam Ayub 42 ayat 1 hingga ke 6. Ada di slide, kalau saudara mau lihat juga bisa ada di slide ya. Saya udah siapin. Ayub 42 ayat yang pertama sampai yang ke-6. Ya, saya akan bacakan untuk kita semua, perhatikan baik-baik. Maka jawab Ayub kepada Tuhan, aku tahu bahwa Engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Firman-Mu, siapakah dia yang menyelubungi keputusan tanpa pengetahuan? Itulah sebabnya tanpa pengertian aku telah bercerita tentang hal-hal yang sangat ajaib bagiku dan yang tidak aku ketahui. Ayat keempat, firman-Mu dengarlah, maka akulah yang akan berfirman, aku akan menanyai Engkau supaya Engkau memberitahu aku. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang Engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang Engkau. Oleh sebab itu aku mencabut perkataanku, dan dengan menyesal aku duduk dalam debu dan abu. Nah, di antara 6 ayat ini, saudara, kalau kita perhatikan ayat pertama sampai ke 6 ini merupakan respon Ayub yang terakhir terhadap segala pergumulannya. Itu saya taruh di slide, saudara bisa fokus di slide ya. Fokus aja di slide ya. Ayub yang 42 ayat 1 sampai ke 6 itu merupakan respon Ayub terakhir terhadap segala pergumulannya.
Bagian ini dapat dikatakan sebagai jawaban atas pergumulan Ayub. Saudara, ini baru bagian jawaban. Artinya apa? Dia belum sembuh. Jadi di pasal 42 ayat 1 sampai 6 itu dia baru menemukan jawaban. Belum sembuh. Nah, kalau kita lihat dari posisi teksnya, ya nextnya ayat 1 sampai ke 6 itu diletakkan sebelum pemulihan keadaan Ayub. Sedangkan pemulihan keadaan Ayub itu ada di ayat yang ke-10 sampai ke-15. Yang tadi kita bacakan baru ayat 1 sampai ke-6. Artinya dia belum sembuh. Dan sembuhnya itu ada di ayat yang ke-10 dan sampai ke-15. Kalau kita melihat dari sudut pandang Alkitab secara tersirat, pemulihan ini bukanlah jawaban atas pergumulan Ayub. Sekali lagi, pemulihan ini bukanlah jawaban atas pergumulan Ayub. Karena apa? Karena Ayub sudah menang sebelum dipulihkan. Kenapa saya bisa katakan dia sudah menang? Karena di ayat yang pertama sampai yang ke-6 itu merupakan jawaban bagi Ayub atas pergumulan pemulihan hidupnya. Dia udah menemukan jawaban dulu, baru dia sembuh. Dia bukan sembuh, baru menemukan jawaban. Nah, ini yang menariknya. Kenapa, saudara? Solusi sejati seringkali bukanlah perubahan keadaan, melainkan perubahan diri kita sendiri. Ketika saya mempersiapkan khotbah ini, saudara, saya sedang diperhadapkan dengan iman, gitu. Pernah nggak kita berpikir seperti ini? Benar, kita semua adalah orang yang beriman. Benar, kita adalah orang yang beribadah kepada Tuhan. Tapi pertanyaan yang paling penting yang harus ditujukan kepada kita, kapan iman kita bertumbuh? Ada beberapa orang yang mengatakan kepada saya begini, bisa nggak hidup kita itu nggak harus melewati hal-hal yang sulit, bahkan yang tidak pernah dipikirkan oleh dia. Dan saya ngomong begini, saya jawab begini, gimana iman kita mau bertumbuh kalau proses yang dihadapkan dengan kita udah nggak mau? Makanya begini, saudara, bersyukur kalau ada proses sampai hari ini. Kenapa? Kenapa saya katakan bersyukur? Karena kalau ada proses yang dihadapkan dengan kita, itu artinya apa? Artinya Tuhan sedang membuat iman kita bertumbuh. Proses itu bukan bicara berat ataupun ringan. Proses itu berbicara mengenai respon, saudara. Kadang apa yang kita alami tidak sesuai dengan apa yang kita doakan. Kadang apa yang kita minta tidak hasilnya bukan sesuai dengan apa yang kita mintakan sama Tuhan. Dan itu yang saya alami, saudara. Saya berdoa, Tuhan tolong campur tangan segala sesuatu berjalan dengan baik. Hasilnya nggak seperti itu. Hasilnya tunda. Nah, ketika ada ketundahan yang Tuhan taruh dalam kehidupan saya dan saudara, kira-kira apa respon kita? Apakah kita mulai menyerah? Apakah kita mulai mengeluh? Apakah kita mulai meninggalkan pelayanan? Atau mungkin salahkan Tuhan? Nah, ini yang paling fatal sekali. Makanya sampai hari ini saya bersyukur sekali kalau saya masih dipercayakan Tuhan proses. Kata proses, karena apa? Selama ada proses yang Tuhan percayakan dalam kehidupan saya, itu artinya saya sedang belajar untuk bertumbuh di dalam iman. Iman saya tidak akan bisa sejati. Nah, perhatikan, saudara, iman sejati artinya kalau kita mau pakai kata sesungguhnya, artinya perfect faith, iman yang sempurna, sejati. Iman yang sejati hanya bisa dimiliki ketika orang itu merespon dengan cara yang benar. Itu khotbah sebelumnya, oke? Dan iman sejati mengalami pertumbuhan. Iman saudara akan sejati kalau iman saudara itu bertumbuh. Nah, bagaimana supaya iman saudara bertumbuh? Nah, nanti akan kita bahas. Ada 3 hal, sebenarnya ada 4, tapi saya cukup sampai 3 saja. Ingin saya utarakan pagi hari ini. Bagaimana supaya iman kita bisa bertumbuh? Bertumbuh dalam apa, mungkin saudara bertanya saya? Bertumbuh dalam apa? Nah, pertama, catatan
yang paling penting adalah bertumbuh dalam mengenal kedaulatan Allah. Ini yang paling sulit sekali, saudara. Karena kalau kita bicara kedaulatan Allah, artinya segala sesuatu dikendalikan oleh Allah tanpa kita mengerti. Pertama, contoh, COVID terjadi. Kita mengerti nggak? Why this happened? Kita nggak tahu. Oke? Terus mungkin saudara berpikir lagi, kenapa tiba-tiba saudara sakit? Saudara nggak tahu. Itu artinya apa? Itu artinya itu adalah kedaulatan Allah, saudara. Di dalam kendalinya Allah yang tidak bisa kita pikir, tidak bisa kita mengerti. Dan hari ini itulah yang harus kita belajar, bertumbuh dalam mengenal kedaulatan Allah. Ayat yang kedua dikatakan, aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Ini adalah pengakuan yang muncul sebagai respon terhadap perkataan Tuhan di pasal 38 dan 41. Saudara bisa baca nanti. Menarik sekali terjadi dialog di antara Yesus dengan Ayub. Ya, Ayub sempat meragukan waktu itu, bukan sempat meragukan. Artinya dia sampai rasa kayak apa benar gini. Dan akhirnya Tuhan menunjukkan kepada Ayub bahwa engkau tidak akan bisa, ini saya bahasakan sehari-hari ya, engkau tidak akan bisa mengerti apa yang aku kerjakan. Sampai satu titik nanti engkau akan mengerti kenapa saya kerjakan ini dalam kehidupanmu ataupun Ayub. Nah, pengakuan Ayub di sini diungkapkan sebelum keadaannya dipulihkan. Hal ini berarti bahwa apa yang dimaksudkan dengan rencana Allah tidak mencakup pemulihan keadaannya. Benar gak, saudara? Ayat kedua dikatakan bahwa tidak ada rencanamu yang gagal. Artinya rencana Allah yang dimaksudkan oleh Ayub itu tidak mencakup pemulihan keadaannya. Itu kan dia masih sakit loh, masih sakit. Ayat kedua dia mengatakan seperti itu, posisi masih sakit. Jadi kita bisa menyimpulkan bahwa maksudnya Ayub ketika dia menyampaikan tidak ada rencanamu yang gagal adalah maksud itu tidak mencakup pemulihannya. Dia tidak lagi fokus kepada pemulihan keadaannya. Ayub mengakui bahwa di balik segala sesuatu, termasuk kesengsaraan yang menimpa dia, ada rencana Allah. Dan dia percaya rencana Allah itu bersifat pasti. Jika Ayub memandang segala sesuatu yang menimpa dia sebagai rencana Allah, maka semua peristiwa di pasal 1, 2 juga termasuk di dalamnya. Pasal 1 ke 2 ini cukup familiar buat kita semua apa yang terjadi. Anak dia meninggal, ya, 10 anak dia meninggal, semua ternaknya habis, istrinya meninggalkan dia. Ya, itu termasuk rencana Allah yang dimaksudkan oleh Ayub, itu termasuk dengan peristiwa pasal 1 yang kedua. Dan ini yang menariknya, saudara. Kenapa saya bilang menarik? Karena dia bukan lagi fokus kepada pemulihannya. Karena apa? Karena dia sudah menemukan jawaban itu. Kapan dia menemukan jawaban itu? Di pasal 38, 39, 40, 41. Dan akhirnya dia menyimpulkan di ayat yang pertama sampai yang ke-6. Setelah dia menyimpulkan, setelah dia menyatakan semua itu, sampai dan ayat ke-6 dia katakan bahwa dia duduk diam. Baru ayat ke-10 sampai ke-15 itu baru terjadi mujizat kesembuhan bagi Ayub. Dan bukan hanya sampai di situ. Tuhan lipat kali gandakan apa yang dia miliki sebelumnya. Ini yang menarik, saudara. Dia bertumbuh mengenal kedaulatan Allah. Wajar sekali saudara dan saya kadang berpikir, kenapa belum saat ini? Kenapa belum terjadi sesuatu? Wajar kita berpikir, kita mulai khawatir untuk masa depan kita, sama pasangan mungkin, sama karir kita, sama apapun itu, studi, maybe wajar sekali. Tapi hari ini firman Tuhan ingin mendorong kita lebih dalam lagi, satu step ke depan, untuk bertumbuh mengenal kedaulatan Allah. Ada amin? Ada amin? Yang di tempat ini sudah katakan amin, yang di rumah juga pasti katakan amin. Jadi saudara, pertama bertumbuh dalam mengenal kedaulatan Allah. Seperti apa yang dilakukan oleh Ayub ini sendiri. Dia tidak lagi fokus kepada keadaan pemulihannya. Kalau saudara perhatikan, perjalanan cukup panjang. Dari pasal yang pertama sampai ke 40 kedua. 40 kedua baru dia sembuh. Wow. Saudara bayangkan perjalanan hidup Ayub. Dan akhirnya
mungkin tadi dia fokus Ayub adalah orang yang saleh, adalah orang yang hidup benar di hadapan Tuhan. Kalau saudara perhatikan dari pasal 1 sampai ke 42, kita juga akan menemukan sedikit kemanusiaannya Ayub. Bahwa dia bertanya, Tuhan, why? Ya, saya sampaikan bahasa sehari-hari ya. Dia katakan why, kapan gitu kan. Itu wajar sekali kemanusiaannya Ayub. Sampai satu titik dia menemukan, start dari 38 sampai ke 41, dia menemukan bahwa dia tidak bisa mengerti Tuhan, dia tidak bisa mengerti apa yang sedang Tuhan kerjakan, apa yang Tuhan lakukan dalam kehidupan dia. Dia hanya percaya, dia hanya beriman, dia hanya tunduk, dia hanya taat, ikut apa yang Tuhan udah atur. Kalau bahasa kita hanya mainkan apa yang Tuhan sudah atur gitu. Itu yang dilakukan oleh Ayub. Itu yang menariknya saudara. Dia bertumbuh bukan untuk sembuh lagi, dia bukan fokus sama kesembuhannya, tapi dia bertumbuh untuk mengenal kedaulatan Allah. Dan itu penting sekali untuk kita semua saudara. Kenapa saya taruhkan ini di poin yang pertama? Karena ini tidak boleh ada di poin kedua dan poin ketiga. Tidak ada teologi yang lebih sempurna selain teologi kedaulatan Allah. Kalau kami belajar di dalam ilmu teologi, tidak ada yang lebih indah selain daripada teologi kedaulatan Allah. Karena itu cukup menarik dan membuat kita sampai hari ini bertanya-tanya, why? Kenapa? Ya. Tapi kalau kita renungkan kembali firman Tuhan, apa yang Tuhan kerjakan itu indah. Ujung-ujungnya pasti kemenangan. Ujung-ujungnya pasti ada sesuatu yang megah, sesuatu yang wow yang sudah Tuhan siapkan. Kita hanya tunggu. Kita hanya saat ini belajar bertumbuh di dalam iman sehingga akhirnya kita memiliki iman sejati. Itu poin yang pertama saudara. Poin yang kedua, bertumbuh dalam mengenal hikmat Allah. Sama-sama katakan hikmat Allah. Firman-Mu, siapakah dia yang menyelubungi keputusan tanpa pengetahuan? Itulah sebabnya tanpa pengertian aku telah bercerita tentang hal-hal yang sangat ajaib bagiku dan yang tidak ku ketahui. Firman-Mu dengarlah, maka akulah yang berfirman. Aku akan menanyai engkau supaya engkau memberitahu aku. Nah saudara, ini saudara mungkin agak bingung ya di ayat yang ketiganya. Jadi saya akan bacakan dari terjemahan bahasa Indonesia masa kini di ayat yang ketiganya. Dia katakan, engkau bertanya mengapa aku berani meragukan hikmat-Mu. Artinya Tuhan bertanya kepada Ayub, mengapa engkau berani meragukan hikmat-Ku? Padahal aku sendiri tidak tahu menahu. Padahal Ayub sendiri tidak tahu. Aku bicara tentang hal-hal yang tidak aku mengerti, tentang hal-hal yang terlalu ajaib bagiku. Saudara mengerti gak statementnya ini? Saudara bisa buka nanti di bahasa Indonesia masa kini. Dikatakan bahwa aku bicara tentang hal-hal yang tidak aku mengerti, tentang hal-hal yang terlalu ajaib bagiku ini. Jadi dia sampai, gimana ya saya mau jelaskannya, dia tidak mengerti gitu loh apa yang terjadi saat ini. Tapi dia terus percaya, artinya dia terus beriman, dia terus tetap yakin gitu loh. Karena terlalu ajaib dan luar biasa yang dilihat oleh Ayub saat itu. Sampai dia katakan dalam bahasa Indonesia ini, aku tidak mengerti tentang hal-hal yang terlalu ajaib bagiku ini. Nah, di situ saya ada balik lagi ke PowerPoint kita. Di situ saya ada tuliskan, taat karena mengerti itu baik, namun tetap taat ketika tidak mengerti itu iman yang besar. Ketaatan membentuk seseorang menjadi semakin indah. Saudara ngerti gak apa yang saya tuliskan di dalam slide ini? Saat ini kita taat itu baik, ya. Kita taat karena kita mengerti, betul gak? Saudara, kenapa saudara taat sama Tuhan? Karena saudara tahu Tuhan. Oke. Tapi yang indahnya itu, yang luar biasanya itu adalah ketika saudara taat, tapi saudara tidak mengerti. Nah itu iman yang besar. Dan ini yang sedang kita alami semuanya. Semua manusia sedang mengalami hal yang sama. Kenapa? COVID. Balik-balik COVID. Saudara kalau buka khotbah di mana-mana pasti ada disisipkan COVID. Kita nggak tahu COVID saudara, betul kita tidak mengerti.
tapi kita tetap taat sama Tuhan. Itulah iman yang besar. Katakan amin. Memang berat, memang kesannya kayak kurang menarik atau membosankan. Ya, sudah hampir 2 tahun kita melewati seperti ini. Dan mungkin saudara ada mimpi-mimpi yang saudara sudah setting, plan-plan yang sudah saudara schedule kan, tapi semua harus di cancel, semua harus didaur ulang, semua harus diulang balik. Ya, bukan cuma saudara, saya juga harus mulai planning bagaimana saya harus masuk ke jalur ini, masuk ke jalur itu. Ya, tadinya saya udah merencanakan plan A, tapi plan A nggak berjalan dengan baik. Ya, tidak sesuai dengan keadaan sekarang. Ya, mulai berdoa lagi sama Tuhan, mulai minta sama Tuhan lagi, Tuhan buka pintu yang lain gitu. Ketika ada pintu yang dibukakan, masuk lagi, ternyata belum lagi, sabar lagi, harus tunggu lagi. Itu yang saya alami sekarang saudara, harus wait. Dan saya diperhadapkan untuk tetap taat gitu loh, walaupun belum terjadi, walaupun belum ada belum ada tanggal yang pasti gitulah ya. Tapi saya dituntut untuk tetap taat gitu loh. Karena saya nggak mengerti, saya betul-betul tidak mengerti apa yang mau Tuhan kerjakan dalam kehidupan saya. Tapi saya hanya berdoa dan tunduk. Saya nggak mau sampai iman saya mulai goyang, ya. Saya mulai salahkan Tuhan, mulai salahkan pelayanan. Latih diri kita dengan cara apa yang sedang diperhadapkan sama kita, responilah dengan yang benar. Responilah itu dengan benar. Karena proses yang diperhadapkan dengan kita saudara, itu akan membuat kita menang atau kalah itu tergantung respon. Makanya kenapa saya katakan, ayo diperlukan hikmat Allah di dalam itu. Tidak boleh sembarangan bertindak begitu saja. Kalau Allah suruh jalan, jalan. Nah, kita sedang bertumbuh dalam hikmat Allah. Kenalilah hikmat Allah seperti yang dikatakan oleh Ayub. Ayub akhirnya mengerti, melihat gambaran besar dalam hidupnya, apa yang Tuhan kerjakan. Dia mulai mengerti, dia mulai tahu. Walaupun tadinya dia nggak mengerti, dia tetap taat. Saudara, Ayub adalah orang yang taat, dia tunduk. Dia tetap tunduk, datang ini dia tunduk. Datang proses kedua, dia tetap taat. Ketiga, dia tetap taat. Walaupun dia tidak mengerti. Makanya kita bisa katakan bahwa Ayub memiliki iman yang besar. Karena dia tidak mengerti apa yang terjadi saat dalam kehidupannya, tapi dia tetap memilih untuk taat. Itu yang luar biasanya. Dan ketaatan akan membentuk seseorang menjadi semakin indah. Next. Nah, ini ada sedikit ilustrasi saudara. Dan ini adalah kisah benar. Ya, yang saya udah taruh di dalam slide. Ya, suatu ketika ada seorang arsitek. Kalau saudara tahu istana kerajaan Teheran Iran, itu sangat besar, sangat megah. Nanti saudara bisa cek di Google. Itu sangat megah. Dan di dalamnya itu, kalau saudara lihat sekarang di slide, konsep awalnya itu bukan seperti ini. Ya, konsep awalnya bukan seperti ini. Jadi ketika dipercayakan satu arsitek ini sudah menggambarkan satu konsep yang akan dia lakukan di dalam istana itu. Oke, dia sudah pesan segala sesuatu yang dibutuhkan. Terus dia pengiriman yang pertama waktu sampai di Paris. Jadi waktu itu dia pesan kaca. Konsep awalnya itu dia mau taruh kaca itu, kalau saudara tahu lempengan, lempeng itu kayak gimana ya? Nanti saudara Google lah. Ya, jadi konsep awalnya itu dia hanya mau kaca yang dia pesan itu, dia hanya mau tempelkan di tembok ataupun dinding itu. Itu konsep awalnya. Tapi ketika kiriman yang pertama sampai di Paris, itu kontraktornya menemukan bahwa kaca-kaca itu ada yang pecah. Dia mulai panik. Dia nelpon arsitek yang ada di Iran, udah standby di Iran. Ini benar loh saudara, ini kisah benar, ini menarik sekali. Dan dia sampaikan kepada arsitek tersebut, dia ngomong gini, bos, aduh ini kacanya ada yang pecah ini, bagaimana?
saudara bayangkan arsitek yang dipercayakan untuk membuat istana itu menjadi cantik di dalamnya itu, artinya dia punya tanggung jawab yang sangat besar, betul. Dia punya tanggung jawab yang sangat besar sehingga dia dipercayakan untuk menggambar istana dalam itu, maksudnya dibuat cantik lah gitulah ya, di dalam istana itu. Kalau saudara yang ada di posisi arsitek, pasti akan panik, dan saya juga pasti akan panik karena saya hanya mengkonsepkan begini, saya udah akan buat begini. Tapi ketika dikabarkan pecah, arsitek ini justru santai, justru dia nggak panik, dia nggak ada ngomong kamu harus bayar begini bla 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 bla. Dia justru suruh kontraktor itu kumpulkan semua yang pecah itu, yang belum semua pecah, yang udah pecah itu kumpulkan, dengan termasuk yang belum pecah ini kumpulkan, terus pecahkan semuanya itu, jadikan dia sampai jadi pecahan kecil-kecilnya. Kaca itu jadi pecahan kecil. Aneh nggak saudara? Bingung nggak? Ya, disuruh kontraktor itu pecahkan, terus kirim ke Iran. Waktu sampai ke Iran, saudara tahu mosaik atau mosaik, MOSAIK, itu tulisan dia menulis atau menciptakan tulisan melalui pecahan-pecahan kaca. Dan itu menarik sekali. Kalau saudara mau ketemu dengan mozaik ini, itu biasa ada di katedral, biasa ada di gereja-gereja Katolik gitu. Jadi desainnya itu dari bahan pecahan kaca kecil-kecil gitu. Nah, itu yang dibuat oleh arsitek akhirnya. Nah, saudara lihat di gambar yang saya udah masukkan, cantik sekali. Akhirnya dia mengubah konsep itu, yang tadinya dia hanya mau tempel, tapi karena pecah, dia berhikmat. Dia nggak langsung ambil keputusan, oh ya udah bla 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 bla, nggak. Dia punya konsep, dia punya plan B, pecahkan, dan saudara lihat apa yang terjadi. Istana itu indah sekali. Istana itu bisa dikatakan bahkan kalau saudara baca kisahnya, bahkan apa yang sudah direncanakan oleh awalnya tadi ya, setelah semuanya sudah jadi, istana ini dia sampaikanlah ke pemiliknya ataupun yang penanggung jawabnya ini. Arsitek sampaikan begini, dia kasih tahu seperti ini. Awalnya itu konsepnya seperti ini, bos, bukan seperti ini. Tapi karena sudah pecah, akhirnya saya buat seperti ini. Dan menariknya, yang si penanggung jawab ini, si bos ini, dia ngomong begini, lebih cantik yang begini bos, yang lebih cantik yang begini dibanding yang pertama yang kamu konsepkan. Dan terjadilah satu quotes yang sangat indah, pecah untuk menjadi indah. Wow. Nah, ada lagi yang ditulis itu, saudara bisa next lah ya. Ini yang ditulis oleh arsitek tersebut. Memang Anda bisa mengubah baut-baut luka Anda menjadi bintang-bintang. Anda bisa menjadi lebih baik karena kehancuran. Sangat jarang ditemukan dalam museum-museum besar di dunia benda-benda antik yang tidak pecah. Memang beberapa benda yang paling berharga di dunia hanya pecahan-pecahan yang secara permanen menjadi peringatan kecil dari masa lampau yang megah. Pecah untuk menjadi indah. Saudara, ini sedikit ilustrasi yang saya ingin sampaikan buat kita. Ketika dia mendahulukan, saya mau katakan bahwa arsitek ini mendahulukan, saya nggak tahu dia percaya Tuhan, saya nggak tahu dia berimannya apa gitu. Tapi saya yakin saat itu dia bukan mengandalkan lagi kepintarannya, tapi dia mengandalkan hikmat. Dan saudara perhatikan, ketika seseorang mengandalkan hikmat, apa yang terjadi saudara? Yang tadinya hancur bisa menjadi indah. Dan saudara, saya pernah ingat satu hal yang seperti ini. Apa yang kita pegang saat ini, contoh saudara dipercayakan untuk memiliki satu HP. HP itu akan menjadi bermakna bukan karena isinya, bukan karena update-nya, bukan karena mahalnya,
HP itu akan menjadi bermakna ketika orang yang memegangnya bisa menjadikan dia bermakna. Jadi the point is bukan masalah apa yang kita miliki saat ini, tapi apa yang kita miliki saat ini apakah kita bisa mengelolanya dengan baik. 3 hari yang lalu waktu kami bangun pagi, saya dengan Pak Alex gitu ya, dia tanya sama saya mau bikin quotes lah, saya mau bikin dulu kata-kata di status gitu tentang berkat gitu. Terus saya sampaikan kepada Pak Alex begini, coba buat begini. Saya katakan dengan dia, Tuhan memberkati kita. Saya lupa saya katakan, tapi saya ingatnya begini, jangan hanya mau diberkati Tuhan, jangan hanya meminta diberkati sama Tuhan, tapi setelah berkat dipercayakan sama kita nggak bisa handle berkat itu. Ya, ngerti nggak maksud saya, saudara? Jadi betul kita minta Tuhan berkati aku, ini, itu, ini, 5. Sekali Tuhan kasih 5, kita nggak bisa kendalinya dengan baik, dan berkat itu akan mulai hilang. Makanya saudara, hari ini saya katakan ayo kita bertumbuh mengenal Tuhan dengan hikmat Allah. Ya, bergumullah sesuai dengan pergumulanmu. Gak salah sih minta lebih, tapi pertanyaan begini, kalau saudara dikasihkan begini, pernah gak saudara berpikir seperti ini? Kenapa gak nanggung-nanggung kita minta sama Tuhan? Tuhan berkati aku rumah yang besar, berkati aku mobil yang besar. Nanggung saudara, kenapa gak minta Tuhan berkati aku Ferrari, berkati aku Lamborghini, berkati aku istana? Pernah gak saudara berpikir seperti itu? Saya yakin saudara pasti pernah. Kenapa saya gak kaya gitu? Tapi pernah gak saudara berpikir ketika saudara dipercayakan untuk kaya, dipercayakan untuk bisa memiliki apa yang saudara minta, saudara pernah berpikir gak, kira-kira aku bisa gak mengatasinya? Kira-kira aku bisa gak mengerjakannya dengan baik? Atau pada akhirnya akan merugikan, pada akhirnya sia-sia. Makanya itu saya katakan saudara, gak salah kita minta sama Tuhan. Mintalah sesuai dengan porsinya kita. Ya, ada amin? Amin. Dan itu yang kedua, ya. Yang ketiga, yang terakhir, bertumbuh dalam mengenal diri sendiri. Kemarin kita, kalau saudara masih ingat, 2 minggu lalu kita ada seminar dengan Pastor Christopher Tapiheru. Ya, di dalam sharingnya Pastor Christopher, dia ada menyinggung mengenai kita tidak akan bisa mengenal, kita tidak akan, kalau kita tidak bisa mengenal diri kita, kita tidak akan tahu siapa diri kita. Betul? Dan itu penting sekali. Kalau kita tidak tahu diri kita, maka kita tidak akan mengenal siapa diri kita. Dan hari ini firman Tuhan mengingatkan kita bertumbuh dalam mengenal diri sendiri. Apa yang dilakukan Ayub ayat ke-6, oleh sebab itu aku mencabut perkataanku dan dengan menyesal aku duduk dalam debu dan abu. Kalau di dalam terjemahan lain, saudara, kalau dibandingkan dengan terjemahan lain, sebagian besar itu memilih aku memandang rendah diriku. Artinya apa saudara? Artinya Ayub mulai menyadari bahwa tadinya dia nggak tahu. Tadinya Ayub hanya tahu aku orang yang begini, aku adalah orang yang beriman. Dia hanya memiliki karakter-karakter, maksudnya nilai-nilai hidup yang baik, saleh. Tapi dia belum tahu siapa dirinya sebenarnya. Dia hanya tahu sampai dia kaya, dia punya segala sesuatu, dan betul dia baik. Dia memiliki semua itu atas apa yang udah Tuhan percayakan sama dia. Tapi dia tidak mengenal siapa dirinya sendiri. Dia belum tahu. Walaupun dia Ayub, tapi dia tidak tahu siapa dirinya sendiri. Sampai akhirnya apa yang terjadi sama dia, dia mulai sadar, dia mulai mengenal siapa dirinya sendiri. Dan apa yang dia katakan di ayat yang 6, ini yang menyentuh hati saya. Kadang-kadang kita perlu memilih untuk mencabut perkataan kita dan menyesal dan duduk dan merenung. Atau dengan kata lain, aku memandang rendah diriku. Sehingga
Sehingga apa saudara? Sehingga akhirnya kita tahu bahwa apa yang terjadi dalam kehidupan kita saat ini, kita tahu benar bahwa itu ada maksud Tuhan. Kita tahu benar apa yang Tuhan kerjakan, apa yang Tuhan kasih buat kita saat ini. Kita tahu benar bahwa itu adalah baik untuk kita. Dan kenapa dikatakan aku mencabut perkataanku? Karena dia menyesali, saudara. Ayub mulai menyesal dengan apa yang tadi dia berpikir tentang Tuhan seperti ini. Tapi akhirnya dia sadar bahwa apa yang dia pikirkan semua itu bukan apa yang dimaksudkan oleh Allah. Dia mulai melihat dan dia baru tahu bahwa apa yang Tuhan kerjakan untuk dia adalah indah. Pecah untuk indah, saudara. Ayub bisa dikatakan pecah untuk menjadi indah. Kenapa saya katakan? Karena ketika dia sembuh di ayat yang ke-10 sampai yang ke-15, saudara bisa baca. Tuhan bukan hanya sembuhkan Ayub, tapi apa yang terjadi? Tuhan lipat kali gandakan apa yang sebelumnya dimiliki oleh Ayub. Kalau boleh saya katakan, mungkin sebelum ini Ayub memiliki 10 miliar, tapi sekarang Tuhan kasih 30 miliar dalam kehidupan Ayub. Dan itu yang menjadi luar biasa, saudara. Tapi saudara jangan lihat 30 miliarnya dulu. Saudara mulai balik lagi melihat apa yang Ayub lakukan. Itu menarik sekali, saudara. Lihat apa yang sudah dialami oleh Ayub. Ayub mengalami banyak hal-hal yang saudara tidak bisa pikirkan. Kalau itu terjadi sama saya, kira-kira saya masih bisa percaya sama Tuhan atau tidak. Dan itu yang diperhadapkan sama Ayub. Ayub bukan orang yang berdosa, tapi dia diizinkan oleh Allah untuk mengalami seperti itu. Dan indahnya, endingnya saudara, ujung-ujungnya saudara, kita selalu lihat tokoh-tokoh Alkitab itu ujung-ujungnya pasti menang, pasti akan menikmati berkat yang sudah Tuhan janjikan. Dan saya yakin saudara, ini bukan hanya untuk Ayub, tapi juga untuk kita yang ada di masa-masa yang semakin sukar ini, masa-masa yang semakin sulit, saudara, yang kita nggak tahu apa yang akan terjadi besok, bahkan 2 jam, 1 jam kemudian kita tidak tahu apa yang terjadi. Tapi mari kita belajar untuk melihat bahwa apa yang Tuhan kerjakan semua akan menjadikan kita semakin indah. Mungkin sekarang kita sedang pecah, mungkin sekarang kita adalah kaca-kaca yang udah pecah. Tapi dengar baik, kaca yang pecah ketika ada di tangan yang benar, dia akan menjadi indah seperti kisah tadi, arsitek tadi. Ayo mari kita mulai belajar untuk bertumbuh di dalam mengenal kedaulatan Allah. Itu yang pertama, itu penting sekali. Kita mengerti walaupun kita tidak mengerti, tapi kita memilih untuk taat. Yang kedua, mari kita bertumbuh mengenal hikmahnya Allah. Ya. Karena tanpa hikmat Allah, kita tidak akan bisa jalan, kita tidak akan bisa mendapatkan apa yang Tuhan ingin kerjakan dalam kehidupan kita. Kita boleh saja menggunakan kepintaran kita, kita boleh saja menggunakan talenta-talenta kita. Tapi di luar dari semua itu, kita butuhkan hikmat Allah. Karena hanya hikmat Allah yang bisa menyatakan ini benar, itu tidak benar. Dan ketiga saudara, ayo kita bertumbuh dalam mengenal, bertumbuh dalam pengenalan diri sendiri. 3 hal ini saudara penting sekali. Karena apa saudara? 3 hal. Kenapa saya sampaikan 3 hal ini, 3 poin ini? Karena tadinya saya mau sampaikan 4, tapi saya rasa cukup 3 saja. Ya, waktu saya sudah siapkan, saya berdoa, Tuhan, saya rasa 3 ayat ini, 3 poin ini yang sedang Tuhan perhadapkan sama saya gitu loh. Saya diperhadapkan, saya sedikit cerita saudara, saya diperhadapkan dengan situasi-situasi yang saya nggak tahu when and why, tapi saya memilih hanya ya udah deh, percaya saja gitu loh. Saya memilih untuk ikut aja gitulah apa yang mau Tuhan kerjakan gitu. Dan apa yang saya kerjakan saat ini mungkin hanya beberapa orang yang tahu dan tidak perlu dulu saya sampaikan. Dan puji Tuhan, Tuhan memberi orang-orang yang baik di sekitar saya, mulai mendorong juga saya, walaupun saya sudah hamba Tuhan. Tapi ingat Galatia mengatakan bahwa kita harus saling mendorong. Jadi om ataupun gembala sering mengingatkan saya, ya udah kita kerjakan apa yang kita bisa gitu loh. Saat ini apa yang kita kerjakan semampu kita kerja keras. Kalau kita sudah lakukan yang terbaik,
Kalau Tuhan belum bekerja, Tuhan belum kasih gitu, artinya belum waktunya. Saya mulai melihat seperti itu saudara. Dulu saya berdoa seperti ini ya. Kemarin saya ada cerita sama teman saya bilang begini, dulu saya berdoanya begini, Tuhan aku berdoa dalam nama Tuhan Yesus, aku percaya dengan iman bahwa Tuhan akan melancarkan apa yang sedang saya rencanakan, Tuhan akan kasih ini, Tuhan akan kasih hasil yang baik. Itu doa saya seperti itu yang dulu saudara. Tapi ketika beberapa waktu ini saya mulai merenung, sepertinya doa saya salah. Kenapa saudara? Saya mulai sadar bahwa saya mengataskan keinginan saya dibanding keinginannya Tuhan. Akhirnya beberapa waktu ini saya mengubah doa saya seperti ini. Tuhan, aku berdoa, apa yang sudah aku lakukan, apa yang sudah aku rencanakan, A, B, C, D, aku serahkan ke dalam tangan-Mu, dan biarlah kehendak-Mu yang terjadi. Dulu saya nggak ngomong gitu saudara. Dulu saya takut sekali ngomong seperti itu. Karena begini saudara, saya takut dulu kalau saya ngomong, saya tahu sebenarnya, tapi dulu saya takut kalau saya ngomong, biarlah kehendak Tuhan yang terjadi. Di dalam pikiran saya sudah berpikir pasti nggak jadi, pasti apa yang saya rencanakan nggak jadi, karena sudah Dia yang atur. Makanya dulu doa saya itu ngawur banget, bukan ngawur banget. Dulu doa saya nggak silipkan itu. Tapi beberapa waktu ini saya merenungkan kembali. Ya udah saya kerjakan apa yang bisa saya kerjakan, dan saya udah lihat Tuhan membuka jalan kok. Tuhan sudah mulai buka pintu yang lain. Dan udah ikutin aja caranya Tuhan. Kalau belum pun ya udah ikutin aja. Dan saya tetap berdoa sampai hari ini, Tuhan biar kehendak-Mu yang terjadi. Dan itu berat sekali saudara. Kalau apa yang saya doakan itu tidak terjadi, itu berat bagi saya. Dan saya juga berdoa, Tuhan kalau tidak sesuai dengan rencana-Mu, berikan aku kekuatan untuk melewati. Dulu saya doa tidak seperti itu. Mungkin ini bisa menjadi motivasi saya buat saudara. Saudara tadinya doa minta ini, tapi saudara lupa untuk katakan biarlah kehendak-Mu yang terjadi. Mungkin ini bisa jadi motivasi saudara. Dan saya mulai merenungkan kisah Ayub, dan saya mulai mengingat kisah Ayub. Setiap kali saya lewatin ini, saya ingat kisah Ayub. Kenapa saudara? Karena Ayub melewati yang lebih parah dibanding saya. Saya nggak boleh samakan, lebih parah daripada saya. Dan ketika saya merenungkan pasal 1 sampai ke 42, kenapa 42 endingnya baru dia berhasil? Orang biasa ayat 1 mungkin di tengah dia sudah mulai sadar dan mulai menang. Enggak, ini di pasal yang ke-40 kedua baru dia sadar, baru dia mengatakan aku mencabut perkataanku dan aku menyesal dan duduk. Wow, itu yang menjadi perenungan buat saya secara pribadi, bahwa Ayub adalah satu figur yang hari ini ketika saya jalan saya ingat Ayub. Ketika saya mulai membuat sesuatu, saya persiapkan di dalam dokumen saya ingat Ayub gitu loh. Ingat Ayub. Pasal ke-38 sampai 41. Di situ Allah berbicara dengan Ayub. Dan di 40 kedua dia katakan, tidak ada rencana-Mu yang gagal. Dan saya bisa katakan secara saya pribadi saat ini, tidak ada rencana Tuhan yang gagal dalam hidup saya. Mungkin terjadi penundaan, terima kasih Tuhan terjadi penundaan. Tapi penundaan itu Tuhan gantikan dengan sesuatu yang lebih besar lagi. Dan saudara ingat baik, kalau terjadi penundaan dalam hidupmu, jangan mulai marah sama Tuhan, jangan hujat Tuhan, jangan marah keadaan. Penundaan bisa jadi membuat saudara menjadi besar. Penundaan bisa jadi membuat saudara tercengang-cengang. Wow, tadi saya hanya minta 1, kok datangnya 5. Ya. Dan bersyukurlah ada penundaan yang terjadi dalam kehidupan saudara dan saya. Dan endingnya kalau kita melihat dari kacamata Allah, Ayub tidak bersalah dalam perkataannya. Dia tidak perlu bertobat dari perkataannya. Wow, menarik sekali saudara. Kalau saudara bisa lihat di ayat yang ke-7 sampai yang ke-8, saya akan bacakan. Saya buka Alkitab dulu ya, di iPad saya sebentar. Oke. Ayub 42 ayat 7 sampai ke 8 dikatakan begini. Setelah Tuhan mengucapkan firman itu kepada Ayub, maka firman Tuhan kepada Elifas orang teman, murkaku menyala terhadap engkau dan terhadap kedua sahabatmu, karena kamu tidak berkata benar tentang aku seperti hambaku Ayub. Oleh sebab itu ambillah 7 ekor lembu jantan dan 7 ekor domba jantan dan pergilah kepada hambaku Ayub, lalu mempersembahkanlah semuanya itu sebagai korban bakaran untuk dirimu. Dan baiklah hambaku Ayub meminta doa untuk kamu, karena hanya permintaannya lah yang akan
kuterima, supaya aku tidak akan melakukan aniaya terhadap kamu, sebab kamu tidak berkata benar tentang aku seperti hambaku Ayub. Wow. Saudara bisa lihat, saudara, kalau di kacamata Allah, Ayub itu tidak berdosa, Ayub itu tidak salah. Jadi Ayub sebenarnya tidak perlu bertobat atas perkataan perbuatannya, karena dari sudut pandang Allah dia sebenarnya tidak salah. Dan hari ini saya kira firman Tuhan hanya sampai di sini, dan saya mendorong kita semua untuk ayo tetap bertumbuh, tetap syukuri proses yang masih terjadi dalam hidupmu, tetap bersyukur gitu. Jangan marah sama Tuhan, jangan ngeyel sama Tuhan, tapi bersyukur kalau saudara masih di proses hari ini, karena proses itu yang akan membuat saudara bertumbuh, sehingga akhirnya saudara bisa memiliki iman sejati. Saya kira firman Tuhan hanya sampai segini, dan saya berharap semuanya diberkati oleh firman Tuhan, dan saya serahkan kembali kepada Bapak Gembala. Tuhan berkati. Puji Tuhan, saudara yang diberkati Tuhan, saya yakin dan percaya pada saat siang hari ini kita semua diberkati lewat kebenaran firman Tuhan. Dan kita akan berdoa sesudah kebenaran firman Tuhan. Mari kita angkat satu pujian bagi Tuhan. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu. Saat ku tak melihat jalan, saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Saat ku tak melihat jalan, saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Mari saudara, sambil kita merenungkan kebenaran firman Tuhan di saat siang hari ini, akan ada 3 poin yang kita bisa pelajari. Di tengah-tengah perjalanan iman kita kepada Tuhan,
memang tidak sedikit tantangan, tidak sedikit masalah. Tetapi apakah hari-hari ini iman kita adalah iman yang sejati, iman yang benar-benar kuat di dalam Tuhan? Dan kita telah pelajari kehidupan Ayub. Ayub dikatakan orang yang saleh, orang yang takut akan Tuhan. Tapi itu bukan jaminan untuk Ayub tidak mengalami masalah pergumulan dalam kehidupannya. Tetapi justru ketika Tuhan mengizinkan masalah datang dalam kehidupannya, di situ iman Ayub diuji. Dan kita lihat iman Ayub adalah iman yang sejati di hadapan Tuhan. Oleh karena itu saudara, hari-hari ini mari kita melihat kehidupan kita. Apakah benar hari-hari ini iman kita masih kuat di dalam Tuhan? Atau iman kita mulai iman yang rapuh dan kita mulai melupakan Tuhan dan mulai tidak lagi mempercayai adanya Tuhan dengan kuasa dan mujizatnya yang heran dan ajaib yang pernah Dia lakukan 2000 tahun yang lalu. Ingat saudara, Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang tidak pernah berubah. Firman Tuhan katakan dalam Ibrani, Yesus Kristus tidak pernah berubah. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Dengan kata lain, bahwa kuasanya tidak pernah berubah dalam kehidupan saya dan saudara. Oleh karena itu, terus kuatkan iman percayamu di hadapan Tuhan. Melewati masa-masa sulit yang kita alami, terus kuatkan iman percayamu kepada Tuhan. Biarlah imanmu muncul menjadi iman yang sejati. Kenapa saudara? Karena Tuhan menghargai imanmu. Lewat imanmu Tuhan bekerja dengan luar biasa dalam kehidupan saya dan saudara. Haleluya. Mari kita angkat pujian ini sekali lagi. Saat ku tak melihat jalanmu. Haleluya. Saat ku tak melihat jalanmu. Saat ku tak mengerti rencanamu. namun tetap ku Pegang janjimu. harapanku Hanya padamu hatiku
Puji Tuhan. Puji Tuhan. Hati kami tetap percaya kepadamu Tuhan. Ya Yesus, dengan lembut katakan, hatiku percaya Tuhan. Hatiku percaya, hatiku percaya. Hatiku percaya, Hatiku percaya Tuhan. hatiku percaya, selalu ku percaya. Lagi dengan lembut katakan, hatiku percaya Tuhan. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, Selalu ku percaya. Kita kesediaan Ibu Gembala untuk berdoa sesudah firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur, hati kami percaya dan kami tetap menguatkan kepercayaan kami kepada Engkau Tuhan. Karena kami percaya bahwa Engkau Tuhan yang membela setiap kehidupan kami, setiap pergumulan kami, setiap masa depan kami percaya semuanya ada atas kendali Tuhan. Bapa yang baik, pada saat ini kami bersyukur, kami bisa mendengarkan kebenaran firman Tuhan, meteraikan firman-Mu bagi setiap kami pribadi lepas pribadi. Engkau mengubah hati kami seperti hati-Mu untuk lebih lagi mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kami. Berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan, kami percaya marifat Tuhan, pengetahuan hikmat dari Tuhan terus melimpah atas hamba-Mu Bapa, hingga apa yang menjadi kerinduannya, apa yang menjadi masa depannya, kami percaya Tuhanlah yang membela, Tuhanlah yang senantiasa membuka jalan. Bapa yang di surga, pasti hamba-Mu dimanapun Tuhan akan terus menempatkan dia. Kami percaya dia menjadi saluran berkat, menjadi saksi Tuhan, menjadi Bapa, menjadi berkat bagi setiap orang, bahkan di dalam keluarga dan dimanapun Engkau tempatkan. Bapa yang di surga, kami kembalikan setiap hormat, pujian, syukur hanya bagi Engkau Tuhan. Engkau yang layak ditinggikan ya Bapa. Dalam kehidupan kami, hanya Engkau Tuhan yang layak dipuja ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur dan kami berterima kasih di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih buat Pastor Mikael yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan. Sebelum saya mengumumkan untuk jadwal sepanjang minggu ini, saya akan bacakan di dalam Ulangan 16 ayat 16b, dikatakan di sini, janganlah ia menghadap hadirat Tuhan dengan tangan hampa. Ya. Janganlah ia menghadap hadirat Tuhan dengan tangan hampa, tetapi masing-masing dengan sekedar persembahan sesuai dengan berkat yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Oleh sebab itu, saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita memberikan persembahan kita, ya, persembahan kasih kita ataupun perpuluhan kita, ya, kita berikan dengan sukacita untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Ya, saudara yang kasih Tuhan, dimanapun saudara berada, saudara bisa kumpulkan persembahan saudara, ya. Saudara bisa langsung transfer, ya, bisa di layar kaca, bisa di ini terus. Untuk nomor rekening persembahan, ya, saudara bisa kirim ke saudari Fitra, ya, di situ ada nomor banking Hong Leong, dan juga saudara bisa kirim lewat e-wallet, ya, saudara. Sekarang ini sudah semakin canggih, jadi saudara bisa transfer ke Touch and Go, saudara bisa tulis sana untuk bukti transfer saudara ke saudari Fitra, dan juga persembahan perpuluhan saudara yang dikasihi Tuhan. Ya, kita mengembalikan apa yang menjadi milik Tuhan, ya, persepuluhan saudara kirim atas nama Bapak Gembala, ya,
yaitu di Hong Leong Bank juga, dan juga bisa ditransfer lewat Touch and Go. Saudara yang dikasihi Tuhan, tidak perlu saudara menunggu sudah kaya baru saudara memberi, tidak ya saudara ya. Apa yang sudah Tuhan berikan kepada saudara, berikanlah yang terbaik untuk Tuhan. Seperti tadi kita sudah dengar, ya, kita harus bertanggung jawab dengan apa yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Dan saudara yang dikasihi Tuhan, untuk pembelian gereja, gedung gereja, kita membutuhkan dana 2 juta ringgit, saudara ya. Jadi saudara bisa berdoa, dan juga saudara mari kita juga menggerakkan satu dengan yang lain, ya. Saudara bisa kirim atas nama Bapak Gembala, juga ada di situ, sudah tertera di layar kaca saudara, dan saudara bisa kirim Touch and Go. Semuanya ya, jangan saudara takut, semuanya itu diatur dengan baik oleh bendahara dan juga ya bagi bendahara dan juga tim-tim yang sudah ada, ya semuanya. Dan saudara takut ini apa betul atau tidak, saudara ya. Ini benar saudara, dana pembelian gedung gereja untuk kedepannya supaya semuanya tetap aman, saudara ya. Dan saudara, untuk pengumuman kegiatan sepanjang minggu ini, saudara, hari Selasa kita adakan fellowship, ya, dan hari Rabu pendalaman Alkitab, dan hari Jumat doa dan puasa. Dan malamnya kita akan bersama-sama berdoa, ya, tidak hanya pelayan saja, tetapi jemaat Tuhan, mari kita bergabung bersama-sama, ya. Selasa, Rabu, Jumat akan diadakan lewat Zoom, ya, dan hari Sabtu, ya, worship night akan diadakan lewat Zoom dan juga Facebook Live, ya, semuanya jam 8 malam, saudara yang dikasihi Tuhan. Dan hari Minggu, ya, kita tetap seperti ini, diadakan ibadah secara online yang akan dilayani oleh Bapak Pendeta Albert Tikualu dari GPDI Calvary, Washington DC, USA. Ya, mari ajak teman-temanmu, gerakkan teman-temanmu untuk mencari Tuhan selagi kita masih bernafas, selagi kita masih diberikan kesempatan, kita cari Tuhan, saudara. Karena hari-hari ini, ya, kita perlu lebih lagi dekat dengan Tuhan, karena kita tidak tahu masa akan datang apa yang akan terjadi, tetapi yang kita tahu hidup kita ada di dalam Tuhan. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara memiliki kendala, baik persembahan atau jadwal yang ada, saudara bisa menghubungi Bapak Gembala ataupun ketua-ketua komsel yang ada. Dan tidak lupa kita saling mendoakan satu dengan yang lain. Amin. Kita saling mendorong satu dengan yang lain untuk kita mencari Tuhan. Dan itu saja yang saya bisa sampaikan kepada kita. Dan kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Saya serahkan kepada Bapak Gembala. Ya, puji Tuhan saudara, kita akan akhiri ibadah kita di saat siang hari ini. Mari kita angkat satu pujian bagi Tuhan.
merasakan hadirat Tuhan nyata di tengah-tengah ibadah kami. Dan kami yakin dan percaya tidak ada satupun yang luput dari berkat Tuhan. Kami semua diberkati oleh Tuhan. Baik kami yang tergabung dalam Zoom maupun FB Live, kami yakin dan percaya berkat-Mu atas setiap kehidupan kami. Terima kasih. Sebelum kami mengakhiri ibadah kami Tuhan, kami berdoa untuk hamba-Mu Pastor Misael yang telah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Tuhan pakai lebih hari lebih luar biasa lagi dalam dia melayani Tuhan. Biarlah Tuhan lewat kehidupannya ada begitu banyak jiwa dimenangkan, diselamatkan untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Oleh karena itu kami berdoa, biarlah Tuhan Engkau Allah yang senantiasa terus ada menyertai kehidupan hamba-Mu. Bahkan dalam setiap rencana-rencananya ke depan kami taruh dalam tangan Tuhan. Karena kami yakin dan percaya rancangan indah, damai, sejahtera daripada Tuhan akan senantiasa terus menjadi bagian dalam setiap kehidupan hamba-Mu. Bahkan sekali lagi berkati dengan berkat yang melimpah yang datang daripada Engkau. Bahkan juga Tuhan hamba-Mu menyerahkan seluruh kehidupan umat-umat-Mu di sepanjang minggu ini ke dalam tangan Tuhan. Dalam pekerjaan mereka diberkati oleh Tuhan, usaha mereka diberkati oleh Tuhan, studi mereka diberkati oleh Tuhan, bahkan keluar masuk rumah mereka dijaga dan dilindungi oleh Tuhan. Dijauhkan dari segala kuasa gelap, niat orang jahat, mara bahaya, kecelakaan, sakit, penyakit kami halau, tolak semua itu dalam nama Yesus. Perlindungan Tuhan atas setiap kehidupan umat-umat-Mu, dan di dalamnya nama Tuhan dipuji, dipermuliakan. Bahkan kami juga berdoa untuk ibadah yang berjalan sepanjang minggu ini kami serahkan dalam tangan-Mu. Tuhan, biarlah bukan hanya sekedar rutinitas, namun benar-benar di dalam situasi kondisi yang ada, kami terus mau mencari wajah Tuhan. Oleh karena itu berkati setiap persekutuan-persekutuan yang ada, biar semua boleh berjalan dengan baik untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Bahkan juga Tuhan kami berdoa untuk pelayanan pekerjaan Tuhan yang ada di tempat ini kami serahkan dalam tangan Tuhan. Kami berdoa untuk rencana pembelian gereja secara manusia mustahil dengan dana yang begitu besar. Namun kami tahu kami memiliki Tuhan yang besar, kami memiliki Allah yang hidup, Allah yang selalu ada bersama-sama dengan kami. Oleh karena itu kami serahkan semuanya dalam tangan Tuhan. Mari Tuhan Engkau yang senantiasa cukupi. Biarlah kami boleh melihat gereja ini boleh kami pakai untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan di dalamnya nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih. Bahkan juga Tuhan hamba berdoa bagi umat-umat-Mu yang telah mengembalikan milik Tuhan. Mereka yang telah memberikan korban persembahan. Berkat-Mu Engkau beri dalam setiap kehidupan umat-umat-Mu. Balas berkat sesuai dengan janji firman-Mu. Terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Bahkan juga hamba berdoa secara khusus bagi umat-umat-Mu yang ada di saat siang hari ini. Mungkin ada di antara mereka yang sakit Tuhan. Hamba berdoa mari Kau ulurkan tangan-Mu yang berkuasa. Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus. Yang susah Engkau berikan penghiburan di dalam nama Yesus. Yang lemah Engkau berikan kekuatan. Yang tertutup jalan Tuhan bukakan jalan dalam nama Yesus. Biar kami boleh melihat mujizat kuasa Tuhan terus dialami dalam setiap kehidupan umat-umat-Mu. Dan di dalamnya nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga terus berdoa untuk negeri Malaysia di mana kami tinggal. Kami memberkati negeri Malaysia. Berkati tanah, berkati air, berkati udara. Berkati pemerintah-pemerintah yang ada. Bahkan kami berdoa Tuhan pulihkan keadaan Malaysia. Dari segala masalah, dari segala pergumulan yang dialami hari-hari ini. Dengan adanya COVID-19 kami berdoa kepada-Mu Tuhan di dalam nama Yesus. Biarlah anugerah-Mu dicurahkan. Tuhan pulihkan negeri Malaysia. Tuhan berkati negeri Malaysia. Dan biarlah Tuhan kami boleh melihat ketika negeri Malaysia diberkati, hidup kami juga diberkati Tuhan. Dan di dalamnya nama Tuhan dipermuliakan. Berdoa untuk Indonesia. Di sana ada keluarga kami, ada orang tua kami, ada saudara-saudara kami yang kami kasihi.
Biar juga Tuhan pulihkan keadaan Indonesia, berkati tanah air dan udara, berkati pemerintah yang ada. Bahkan terlebih khusus kami menyerahkan kehidupan keluarga kami ke dalam tangan Tuhan. Dimanapun mereka berada, Tuhan jaga, lindungi, tutup, bungkus dengan kuasa darah-Mu. Mungkin ada di antara mereka yang sakit, Tuhan jamah, sembuhkan dalam nama Yesus. Yang susah Engkau berikan penghiburan dalam nama Yesus. Yang berat-berat Engkau berikan kelegaan dalam nama Yesus. Biar kami terus melihat dan mendengar keluarga kami dalam pemeliharaan Tuhan. Dan di dalamnya nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami yakin dan percaya kami semua yang hadir di saat siang hari ini diberkati oleh Tuhan. Bahkan umat-umat-Mu yang bekerja pada saat siang hari ini, biar penjagaan perlindungan Tuhan ada atas setiap kehidupan umat-umat-Mu. Dan akhirnya saudara-saudaraku, dimanapun engkau berada, mari engkau angkat tanganmu dan kita terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta dan kasih sayang dari anaknya yang tunggal Yesus Kristus, penghiburan, persekutuan, sukacita, damai sejahtera yang dikerjakan oleh Allah Roh Kudus senantiasa tinggal, menyertai, memberkati kehidupan kita mulai siang hari ini sampai Maranatha Tuhan datang kali yang kedua di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Dan setiap kita yang telah diberkati oleh Tuhan sama-sama katakan amin. Puji Tuhan. Selamat siang, selamat hari Minggu, dan Tuhan Yesus memberkati. Ya saudara, kita akan foto bareng dulu. Ya, saudara boleh buka videonya, saudara boleh sapa satu dengan yang lain ya, kiri kanan. Ya, dan kita akan foto. Ya, Ruth, mari boleh tolong bantu di foto, Ruth. Halo Ruth. Ruthnya mana? Oke, belum semua ini, kayaknya masih ada yang oke. Wah, ada yang baru bangun. Ya, selamat pagi. Ya. Oke, kita akan foto bareng dulu ya.